Nama saya. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, tamu undangan, Bapak Ibu guru pendamping, dan juga teman-teman peserta yang ikut lomba. Perkenalkan, nama saya Imade Indira Yasini Dejati. Saya bersekolah di sekolah SD Impres Angkasa kelas 4A. Hari ini saya akan menceritakan sosok pria yang gigih memperjuangkan lain. Teman-teman, ada yang tahu tidak siapa yang ada di foto ini? Yang tahu tunjuk tangan ya. Tidak. Nah, yang buat gak tahu, ini adalah Gusti Ngurah Rai. Teman-teman juga tahu tidak gimana kisah hidupnya? Tidak. Maka dari itu, yuk simak ceritaku. Pada suatu hari, lahirlah seorang bayi. Bayi itu bernama Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai lahir pada 30 Januari 1917 di Desa Carangkari, Kecamatan Pekang, Kabupaten Bandung, Bali Selatan. Beliau merupakan anak kedua dari 3 persaudaraan. Orang tuanya bernama I Gusti Ngurah Palung dan I Gusti Ayu Kompiang. Berkat jabatan ayahnya sebagai camat Pekang, I Gusti Ngurah Rai dapat bersekolah di sekolah formal dan mendapatkan pendidikan yang baik. Berkat kecerdasannya di dunia militer, I Gusti Ngurah Rai diangkat sebagai intan sekutu di daerah Lombok dan Bali. Perjuangan demi perjuangan yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sampai Indonesia mampu mengumandangkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, masih ada hal penting yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Setelah pemerintahan Indonesia merdeka, I Gusti Ngurah Rai membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil. Dibuat untuk membela tanah air dan melawan penjajah di Bali. Pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai pergi ke pusat markas PKR yang saat itu bermarkas di daerah Yogyakarta dan pergi ke daerah-daerah lainnya dalam rangka mencari bantuan berupa senjata dan juga pasukan. Untuk itu, dia harus meminta izin pada sang kakak untuk melanjutkan tugasnya. Bu, demi perjuangan rakyat selama ini, aku harus pergi ke daerah Yogyakarta dan pergi ke daerah-daerah lainnya untuk mencari bantuan, kata I Gusti Ngurah Rai. Bu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini merupakan tugasmu. Doaku selalu bersamamu, jawab kakak I Gusti Ngurah Rai. Setelah mendapatkan restu, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya pun meninggalkan Bali dan sampai ke tempat tujuan. Beberapa waktu kemudian, setelah peninggalan I Gusti Ngurah Rai, Nica kembali datang dengan membonceng sekutu pada tanggal 2 Maret 1946. Nica datang kembali untuk melucuti tentara Jepang. Namun, bukannya melucuti tentara Jepang, Nica malah ingin menguasai Bali. Nica membunuh, menyiksa, dan menghancurkan tempat tinggal serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak manusiawi pada rakyat Bali. Suara rakyat Bali yang menggema, "Tolong! Tolonglah kami!" dibarengi suara letupan pistol dan juga kipasan pedang. Begitu tahu Nica kembali datang, I Gusti Ngurah Rai kembali datang ke Bali untuk berjuang memukul mundur pasukan Nica. Pasukan Nica berhasil dipukul mundur. Namun, pasukan Nica membuat bala tentara yang begitu banyak hingga melebihi bala tentara di daerah Lombok dan Madura. Di pertempuran selanjutnya, I Gusti Ngurah Rai berhasil dipukul mundur dan akhirnya hanya tersisa pasukan Ciumbanara. Tetapi I Gusti Ngurah Rai tidak pantang menyerah dan I Gusti Ngurah Rai berkata, "Wahai pasukanku, putra-putra Bali, kita tidak boleh menyerah. Ayo kita berjuang sampai titik penghabisan darah. Serang! Puputan! Puputan!"
pasukannya gugur di medan perang. Rakyat Bali berduka karena putra-putra terbaik di Bali mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan. Hal inilah yang disebut dengan puputan Margarana, yang berarti perang secara habis-habisan di daerah Margarana. Gusti Ngurah Rai pun mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan naik pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Singkat cerita, Gusti Ngurah Rai meninggal pada usia 29 tahun dan diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1975. Adapun pesan moralnya yang bisa kita ambil, yaitu pantang menyerah dalam membela tanah air kita dan mengembangkan sikap rela berkorban seperti Gusti Ngurah Rai yang rela meninggalkan istrinya yang sedang lagi mengandung dan kedua anaknya yang masih kecil.